الأخيار محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنه. محمد بن سيرين أبو بكر أحد فقهاء عصره والمذكور بالورع في وقته، مولى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 10 و100 وهو ابن نيف 80 سنة. Muhammad bin Sirin radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imamul Jalil, termasuk daripada maula mantan budaknya sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Jadi Muhammad bin Sirin, beliau dan ayahnya itu mantan budak Anas bin Malik. Diriwayatkan ibunya bernama Sofiyah, maulatun li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ibunya bernama Sofiyah. Sofiyah ini mantan budaknya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi ayahnya mantan budak Anas bin Malik, ibunya mantan budak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua-duanya hidup lama dengan sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran ketika memiliki anak, anaknya jadi orang-orang yang soleh. Diriwayatkan beliau Sirin. Sirin ini nama laki-laki. Ayahnya Muhammad itu punya anak jadi orang yang hebat semua. Jadi orang-orang soleh, terkenal dengan kezuhudan, kewaraan dan keilmuannya. Diriwayatkan punya anak sampai 10, auladu Sirin. Terkenal sampai di golongan tabi'in. Siapa mereka? Mereka ini auladu Sirin, anak-anaknya Sirin. Muhammad, Anas, Ma'bad, Khalid, Yahya, Karimah, Hafsah, Amrah, Ummu Sulaim dan Saudah. 10 anak dari Sirin. Yang terkenal Muhammad, Anas bin Sirin, Hafsah. Sampai-sampai ulama mengatakan afdalut tabi'iyat, perempuan di zaman tabi'i yang paling afdal. Ada yang mengatakan Hafsah bintu Sirin, saudarinya Muhammad bin Sirin. Tidak heran, kenapa? Karena mereka tumbuh bersama sahabat-sahabat mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pertemuan sebelumnya kita mendengarkan Abuya menyebutkan biografi atau nasihat kalam Al-Hasan Basri. Hasan Al-Basri. Kenapa Hasan Al-Basri bisa jadi Hasan Al-Basri? Karena dididik atau banyak ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak jauh beda dengan keluarga Sirin, anak-anak Sirin dan anak-anak Sofiyah. Sirin mantan budaknya Anas bin Malik, Sofiyah mantan budaknya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Punya anak jadi orang alim semua dan dituju oleh murid-murid yang ingin mendengarkan hadis periwayatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Sirin. Anas bin Sirin berkata, kakakku Muhammad itu lahir di akhir dari masa jabatan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau lahir di khilafah Sayyiduna Umar bin Khattab. Masih banyak ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Masih lama ketemu dengan Sayyidina Ali dan sahabat Nabi yang lain. Al-Imam Muwarriq Al-Ijli, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan afqaha fi wara'ihi wala awra'a fi fiqhihi min Muhammad bin Sirin. Al-Imam Muwarriq Al-Ijli berkata, aku tidak melihat orang yang paling alim di dalam kewara'annya dan paling wara' di dalam kealimannya melebihi Muhammad bin Sirin. Kata Imam Muwarriq Al-Ijli, aku tak pernah melihat orang yang paling alim di dalam kewara'annya. Nah, jadi yang namanya wara' tentu harus dilandasi dengan ilmu agama. Wara' itu artinya kita
membatasi diri kita dengan dunia. Itu wara. Membatasi diri dari dunia. Membatasi diri dari pertama tentunya dari yang haram, dari yang makruh, bahkan dari yang mubah. Dari yang mubah, dari yang halal pun kita batasi diri kita. Itu pengertian dari kalimat wara. Sahabat semuanya wara. Sahabat semuanya wara. Jadi yang halal pun mereka batasi, apalagi yang tidak halal, apalagi yang syubhat. Al-Imam Warriq mengatakan, aku tidak melihat orang yang lebih alim di dalam kewaraannya. Jadi wara butuh dengan ilmu. Kita harus tahu dulu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, baru bisa kita wara. Kalau kita tidak tahu mana yang halal, mana yang syubhat, maka tanpa disengaja sekalipun bisa jadi kita makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus butuh ilmu. Makanya kata beliau, aku tidak pernah melihat orang yang lebih alim di dalam kewaraannya dan orang yang lebih wara di dalam keilmuannya. Setelah alim, wara, dan ilmunya, waroknya itu menjaga ilmunya. Karena orang kalau sudah punya ilmu, tidak wara, akhirnya semua jadi halal. Semua dihalalkan. Wara butuh ilmu, ilmu butuh wara. Wara butuh ilmu. Kita tidak mungkin kita bisa wara kalau kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan ketika kita sudah punya ilmu, sangat dibutuhkan sekali sifat wara. Kalau tidak, ilmu tadi bisa menghalalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Qala Hisham bin Hassan, kana Muhammad yattajir فَإِذَا ارْتَابَ فِي شَيْءٍ تَرَكَهُ. Al-Imam Muhammad bin Sirin termasuk seorang alim, perawi hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijadikan panutan di zamannya. Beliau dijadikan kiblat untuk santri yang ingin mendengarkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim, ahli hadis, banyak hafal hadis Nabi Muhammad, muridnya banyak, masih tajir. Beliau suka berdagang. Karena berdagang itu termasuk dari sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajiru fa inna abakum kana tajiran. Nabi ngajak ngomong keturunan anak Nabi Ismail alaihi salam. Kata Nabi, ayo dagang. Karena ayah atau kakek kalian yaitu Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam kana tajiran. Orangnya suka berdagang. Jadi Muhammad bin Sirin berdagang. Cuman punya sifat wara. Fa idzartaba fi syai'in tarakahu. Kalau beliau lagi berdagang atau ada dagangan lagi transaksi, merasakan ini kayaknya ragu hatinya. Ini halal atau haram, syubhat, tarakahu, ditinggalkan sama beliau. Jadi tidak mesti yakin ini haram baru ditinggalkan, ragu ini halal atau haram. Dengan kata lain itu adalah syubhat. Syubhat itu kita ragu ini halal atau haram, itu syubhat. Ragu ini halal atau haram berarti itu syubhat. Syubhat lebih baik ditinggalkan daripada diambil. Al-Imam Muhammad bin Sirin setiap melakukan transaksi dan beliau merasa ini ada syubhatnya, tidak jelas halal atau haram, beliau tinggalkan saking waroknya beliau. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Abu Awanah berkata, Ra'aitu Muhammad bin Sirin fi suq fama ra'ahu ahadun illa dzakarallah. Muhammad bin Sirin galak ke pasar. Namanya yang berdagang di mana? Di pasar. Yamshi fil aswaq. Nabi pun suka jalan di pasar. Makanya termasuk alasan orang musyrikin Mekah tidak mau iman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alasan saja tapi kata mereka, kok ada Rasul jalan di pasar, kok ada utusan Allah makan dan minum. Makanya dibantah sama Allah. Utusan Allah manusia, butuh makan, butuh minum. Yamshi fil aswaq, ada hajat. Beliau punya istri, beliau punya keluarga, butuh belanja. Nabi belanja ke pasar. Nabi keluar, belanja sendiri. Nabi besar Muhammad SAW dibantah sama Allah.
alasan mereka untuk tidak iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Sirin yamshi fil aswaq, jalan biasa. Cuman kata Abu Awanah murid beliau, fama ra'ahu ahadun illa dzakarallah. Tapi setiap dia jalan di pasar, tidaklah orang di pasar melihat Muhammad bin Sirin kecuali langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang di pasar pun bukan di masjid ini, di pasar. Beliau tinggal di Basrah atau di Irak, lebih umum di Irak beliau tinggal. Yang di pasar pun melihat Muhammad bin Sirin langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu rahmat dari Allah untuk wong pasar. Biar wong pasar tidak terlalu lalai, cukup dengan melihat Muhammad bin Sirin, nah beliau keliling, ingat Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Saking hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah, khusyuk beribadah kepada Allah, tampak ke mukanya, dan ketika dilihat langsung orang yang melihatnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya sama sahabat, siapa waliullah? Waliullah itu siapa? Nabi tidak jawab waliullah itu yang bisa jampi-jampi misalkan, atau wali Allah itu yang bisa terbang, yang bisa jalan di atas air, atau wali Allah itu yang bisa baca pikiran kita. Tak jawabnya itu Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, wali Allah hum man idza ru'u dzukirallah. Wali Allah itu adalah yang kalau dilihat orang ingat sama Allah. Itu wali, sudah. Ya, jadi walaupun dia tak banyak, istilahnya tak punya ilmu, tak suka tampil, tak pernah jampi-jampi, tak bisa baca pikiran kita, tapi kalau kita melihatnya, kita ingat sama Allah, ngelihatnya itu langsung semangat untuk beribadah, ngelihatnya kita pengen taubat, pengen lebih dekat kepada Allah, kepada Nabi, itulah wali Allah. Ini definisi langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dimanapun mereka dilihat, dimanapun ingat sama Allah yang lihat. Mereka dilihat di masjid, yang di masjid ingat sama Allah. Mereka melihatnya di pasar seperti Muhammad bin Sirin, yang di pasar pun ingat sama Allah. Nah, jadi orang-orang seperti Muhammad bin Sirin itu rahmat dari Allah untuk wong pasar. Keliling ke pasar, nginget ke wong pasar dengan mukanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Muhammad bin Sirin beliau pernah di penjara. Pernah masuk penjara. Ditanya sama murid-muridnya, apa sebab guru kita ini Muhammad bin Sirin masuk penjara? Diriwayatkan beliau yutajir, beliau berbisnis, berdagang beliau, ada transaksi dengan perempuan. Akhirnya beliau membeli makanan dari perempuan tersebut bi arba'ina alfan. Jumlah harga makanan atau dagang yang beliau beli itu 40.000 dinar. Fa ukhbira an asli ta'am bi syai'in fakarihahu fatarakahu. Akhirnya pas makanan tadi sampai ke beliau, datanya ada yang ngasih tahu makanan ini syubhat atau dagangan ini syubhat. Ini barang sudah datang, sudah nyampe ke beliau. Tentu duit belum dibayar. Barang dulu yang datang. Ada yang ngasih tahu barang ini makanan atau gandum entah itu apa, syubhat, tidak jelas dari mana, dibuat dari apa. Akhirnya fatarakahu, ditinggal. Tak jadi diembek sama Muhammad bin Sirin karena beliau dah galak berdagang dengan sesuatu yang tak jelas. Fahu bisa. Akhirnya perempuan yang punya makanan itu nuntut Muhammad bin Sirin untuk membayar uang yang udah dikirim, makanan yang udah dikirim, maka dipenjaralah Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin dipenjara. Gara-gara ninggalkan dagangan yang dagangan itu ada syubhatnya. Dituntut sama yang punya dagangan, sampai dia bisa bayar atau sampai dia galak nentukan tempo kapan mau bayar utang, baru boleh keluar dari penjara. Ini menunjukkan hukum atau pengadilan dulu zaman tabi'in itu luar biasa. Tak pandang bulu, oh ini Muhammad bin Sirin, Imam tabi'in. Ada yang mengatakan beliau termasuk afdalut tabi'in. Banyak muridnya, banyak santrinya. Sudahlah, apa yang dia lakukan dah harus dihukumi dah. Qadhi
di zaman dulu, hakim zaman dulu, qadi itu yang memutuskan hukum atau yang menengah-nengahi antara dua pihak yang lagi cekcok. Jangankan Muhammad bin Sirin, khalifah pun diadili. Khalifah diadili. Terkenal Al-Qadi Syuraih. Ya, Al-Qadi Syuraih. Al-Qadi Syuraih ini ada di zaman atau hidup di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terkenal sangat adil. Sayyidina Ali waktu itu jadi khalifah di Irak. Kehilangan baju besi untuk perang. Tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib lewat pasar, ngelihat itu baju besinya dijual. Ada yang jual baju besi yang Sayyidina Ali kehilangan baju besi itu. Yang jualnya Yahudi, bukan Muslim, Yahudi. Akhirnya Sayyidina Ali datang, wahai Yahudi, ini baju besi ana. Ngapa baca ada di ente? Ngapa ente jual? Kata Yahudi, ini baju besi ana. Ana jual karena ana butuh. Ributlah Sayyidina Ali. Sampailah dibawa ke pengadilan, ke hakim. Siapa qadinya? Hakimnya Syuraih. Al-Qadi Syuraih terkenal sangat adil. Didudukkan di hadapan yang sama dan dibedakan. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad, khalifah pada saat itu. Kata Qadi Syuraih, siapa yang nuntut? Yang nuntut atau yang mengaku Sayyidina Ali. Berarti aturannya bagi yang mengaku barang yang ada di orang lain itu miliknya, al-bayyinah, harus mendatangkan bukti atau saksi bahwasannya barang yang dia akui betul miliknya. Kaidahnya begitu. Untuk yang mengakui sesuatu, ini kitab ada di anak. Ada yang ngomong itu kitab Ustaz punya anak. Mana buktinya? Amin itu. Di pengadilan Islam begitu hukumnya. Kata qadi, wahai khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mana buktinya baju besi itu punya antum? Tidak mentang-mentang, oh ini khalifah, ini sahabat Nabi, pasti benar, tak mungkin bohong. Oh ini Yahudi, bohong itu biasa Yahudi. Tak dipaksa dia ambil baju besi itu diserahkan ke saya, tidak. Pengadilan Islam sangat adil, itu zaman dulu. Kata Qadi Syuraih, mana buktinya wahai khalifah, itu baju besi punyamu? Kata Sayyidina Ali, aku dah kasih bukti. Saksi, aku ada saksi. Siapa? Putraku Hasan. Anak tak bisa jadi saksi di pengadilan Islam. Anak tak bisa jadi saksi. Ditolak saksinya. Siapa yang jadi saksi? Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bintu Fatimah, bintu Nabi SAW. Kesaksian Hasan bin Ali bin Abi Thalib, pemimpin pemuda kelak di surga, kata Nabi. Hasan bukan sembarangan orang, cucu Nabi Muhammad, kesayangan Nabi besar Muhammad, dijamin masuk surga, bahkan pemimpin anak muda di surga, kata Nabi Hasan. Tapi kesaksiannya ditolak. Kenapa? Ini anak bersaksi untuk bapak. Mana ada anak yang pengen bapaknya, jadi ditolak. Dimenangkan Yahudi, kata Qadi Syuraih, ketuk palu, ini baju besi punya kau Yahudi. Kalah khalifah. Al-Imam Hasan, kesaksiannya ditolak. Seketika Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata dia, di sini aku baru yakin agama Islam itu benar. Aku betul maling, dia paling baju besi itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika dia lihat pengadilan Islam yang begitu adil, begitu luar biasa, menyentuh hatinya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Sayyidina Ali, karena kau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu baju besi hadiah buat kau. Tak jadi diambil sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu pengadilan dulu. Muhammad bin Sirin, walaupun imam besar, guru besar, apapun statusnya, ada transaksi yang belum selesai, yang nuntut betul, atas tuntutannya ditangkap, di penjara. Sampai Muhammad bin Sirin ngebayar atau ada kesepakatan jatuh tempo kapan akan bayar barang tadi yang baru dikirim dan bukan karena basi atau rusak, bukan, karena ada syubhat, ditinggalkan sama Muhammad bin Sirin. Kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan, ini gara-gara dosa yang dulu pernah aku lakukan. Kejadian ini, kata Muhammad bin Sirin, dulu aku pernah melakukan dosa, inilah balasannya. Ditanya sama muridnya, apa dosa yang antum dulu lakukan? Kata dia, dulu aku pernah mengatakan kepada
seseorang, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Pernah manggil wong dengan panggilan yang tak lemah. Oh, wong yang bangkrut. Ngatoi wong lain bangkrut. Tak tahunya kata beliau, gara-gara ucapan itu aku sekarang dibangkrutkan sama Allah Subhanahu wa taala, dirugikan sama Allah. Ini dosa kata beliau udah lama. Ada seorang imam, murid dari beliau, Al-Imam Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan, lihat betapa luar biasanya Muhammad bin Sirin. Ingat dosa yang sudah tahunan lewat, cuman ucapan, ngomong ke orang lain, atau ya istilahnya nyakiti hati orang lain dengan kata-kata ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Karena beliau ini kan berdagang, selalu ada transaksi. Nah, pernah terceplos, ngajak orang lain ngomong dengan panggilan yang tidak disukai sama orang itu, ya muflis, wahai orang yang rugi. Kata Sulaiman Ad-Darani ketika mendengar cerita ini, lihat, wong dulu itu Muhammad bin Sirin cak mana hebat. Kalimat yang beliau ucapkan dan kalimat itu menyakiti hati orang lain, walaupun sudah tahunan masih ingat. Kita kata beliau, berapa banyak dosa yang udah kita lakukan, kita tidak tahu, tidak ingat lagi dosa kita. Makanya Muhammad bin Sirin ingat, oh kejadian ini, aku bangkrut seperti ini, sampai di penjara, akhirnya punya utang yang banyak, gara-gara berapa tahun yang lalu aku pernah ngatoi wong lain bangkrut, akhirnya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya itu ingat ingat maksiat atau kata-kata yang dia ucapkan sudah tahunan masih ingat. Kata Sulaiman Ad-Darani, kalau kita misalkan ada orang di akhir zaman ini dapat musibah atau dapat cobaan, tidak tahu lagi dari dosa yang mana, saking banyaknya dosa kita. Muhammad bin Sirin ingat dosa yang mana dia kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Sirin terkenal dengan seorang yang lihai, pandai mentakwilkan mimpi. Mimpi itu kata Nabi besar Muhammad SAW termasuk dari bagian kenabian. Ar-ru'ya as-salihah juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi baik tentunya itu termasuk bagian dari bagian kenabian. Bukan artinya mimpi baik jadi nabi, bukan. Maksudnya kata ulama, dulu Nabi besar Muhammad SAW sebelum dilantik oleh Allah, itu selama 6 bulan sebelum beliau dilantik oleh Allah selalu mimpi baik. Dan setiap Nabi mimpi malam, besok paginya terjadi. Apa yang akan terjadi di esok hari, malamnya sudah dimimpikan sama Nabi Muhammad SAW. Itu maksud dari Nabi Muhammad, maksud dari hadis tadi, bahwasanya mimpi baik termasuk bagian dari kenabian. Dan Nabi besar Muhammad SAW selalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Setiap subuh duduk pagi, Nabi nanya ke sahabat, ayo, siapa yang semalam mimpi baik? Minta diceritakan sama Nabi, kalau ada sahabat yang mimpi semalam mimpi baik. Apa mimpi baik? Ya, mimpi baik, mimpi yang berkaitan dengan Allah, mimpi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, mimpi misalkan ketemu para aulia, mimpi ketemu Nabi Muhammad, itu mimpi baik maksudnya. Mimpi baik itu yang dimaksudkan. Dan mimpi punya aturan khusus. Mimpi itu tidak boleh sembarangan. Mimpi itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan mimpi itu seperti sesuatu yang ada di atas sayap burung. Kalau ditakwilkan jatuh, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sembarangan menceritakan mimpi kita. Tidak boleh basing-basing ceritakan mimpi, apalagi di-upload di status. Kadang sekarang ini dikit-dikit cepet upload status. Mimpi itu rahasia, tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang kita percayai. Para guru kita yakin bisa mentakwilkan atau bisa menjaga rahasia mimpi kita, baru kita ceritakan. Al-Imam Muhammad bin Sirin terkenal dengan kealiman, dan mimpi, takwil mimpi ini termasuk daripada ilmu ladunni, termasuk daripada pemberian wahyu dari Allah untuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Nabi yang lihai, pandai mentakwilkan mimpi. Nabi Yusuf, cerita di surat Yusuf sangat terkenal sekali. Ketika beliau lagi
lagi di apa? Lagi di penjara. Wong penjara itu mimpi, ada yang mimpi ini ada duit kau. Kemudian rajanya mimpi, ditakwilkan sama Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi yang lihai atau pandai mentakwilkan mimpi itu Nabi Yusuf. Dari ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Sirin, sampai-sampai beliau punya kitab Ta'wilul Ahlam, tafsir untuk mimpi. Tapi kata ulama, tidak boleh kita tiap mimpi buka kitab beliau, karena mimpi itu tergantung orang yang melihat mimpi tersebut. Kadang mimpinya sama, sama, tapi takwilannya beda. Datang ke Muhammad bin Sirin, 2 orang. Yang sikau ngomong, wahai imam, aku mimpi azan. Yang sikau lagi ngomong, sama, aku juga mimpi azan. Kata Muhammad bin Sirin, kamu yang pertama, kau bakal naik haji. Yang sikau lagi, kau bakal maling dan bakal dipotong tanganmu. Sama-sama mimpi azan. Tapi ini mimpi, takwil mimpi, mentakwilkan mimpi itu ilmu laduni. Tak boleh sembarangan wong takwilkan mimpi. Muhammad bin Sirin ketika melihat orang yang pertama, wongnya baik, wongnya soleh, wongnya bertakwa. Akhir kata Muhammad bin Sirin, takwilan mimpimu kau naik haji. Betul, naik haji. Dari mana beliau ambil itu? Azan. Kalimat azan di Al-Quran itu dipakai untuk ketika Allah menceritakan Nabi Ibrahim manggil umat manusia untuk haji. Wa adzin bin nasi fil hajj ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim, adzin fil nas, umumkan ke seluruh umat manusia untuk pergi haji. Nabi Ibrahim, makanya kalau belum ada panggilan, bukan belum ada panggilan, belum ada jawaban sebenarnya. Kalau panggilan Nabi Ibrahim udah dari dulu. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku memanggil orang yang tidak bisa mendengarkan suaraku? Kata Allah, tugas kamu cuma manggil, tugas yang nyampaikan suaramu itu aku, kata Allah. Udah, Nabi Ibrahim manggil. Makanya setiap yang haji berarti itu yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim di alam dzar, alam sebelum kita dilahirkan oleh orang tua kita. Waktu itu semua yang bakal haji berarti mereka yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim pada saat itu. Muhammad bin Sirin mentakwilkan mimpi orang yang pertama dengan ayat tersebut, wa adzin fidnas, kau bakal haji. Sedangkan satunya lagi dia jingok takban, sikapnya lagi ahli maksiat, mimpi azan, kau bakal maling, tangan kau bakal dipotong. Dari mana? Dari Al-Quran juga. Wa adzana muadzin, ketika Allah menceritakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sandiwara dengan adiknya Binyamin agar Binyamin tetap bersama Nabi Yusuf. Akhirnya barang itu ditaruh sama Nabi Yusuf di tempat atau di tasnya Binyamin. Wa adzana muadzin, ada pengumuman, oi, di kamu itu ada yang maling. Dari situ Muhammad bin Sirin ngambil takwilan mimpi orang yang kedua. Jadi kau bakal maling, kau bakal naik haji, dan dua-duanya diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau Muhammad bin Sirin terkenal termasuk daripada ulama yang ahli mentakwilkan mimpi. Dan mimpi tak boleh bohong. Diriwayatkan ada orang yang kualat dengan Muhammad bin Sirin. Datang orang laki-laki ke Muhammad bin Sirin. Kata wong ini, main-main. Mimpi itu tak boleh dimain-mainkan. Kata wong ini kualat dengan orang alim, kualat dengan perawi hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Datang laki-laki ini ke Muhammad bin Sirin. Wahai Muhammad bin Sirin, aku semalam mimpi. Mimpi apa? Mimpi aku megang gelas, kemudian di gelas itu ada air, gelas tadi pecah tapi banyunya tetap ada. Gelas, wadahnya pecah, banyunya tidak nyampak. Main-main. Kata Muhammad bin Sirin, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kau itu bohong. Fa innaka lam tara syai'an, kau tak mimpi apa-apa semalam. Kata dia, tidak benar. Subhanallah, betul. Aku bohong maksa. Aku mimpi megang wadah, tiba-tiba wadahnya pecah, tapi banyu di dalamnya tidak nyampak. Jadi banyunya masih ngambang. Kata Muhammad bin Sirin, kalau begitu takwilannya, istrimu akan hamil dan akan melahirkan, tapi istrimu mati. A'udzubillah min dzalik. Itu takwilannya. Gelas yang kau pegang adalah istrimu.
Air di dalamnya anak yang bakal dilahirkan sama istrimu. Air wadahnya pecah, bini kau mati. Tapi airnya udah nyampak, anak kau selamat itu. Keluar dia, keluar masih tidak percaya. Aku bohong kata dia mimpi. Subhanallah, Allah tahqiqkan. Allah jadikan bininya hamil, meninggal pas lahiran, anaknya selamat. Itu takwilan mimpi. Jadi tidak boleh sembarangan dalam mentakwilkan mimpi. Datang orang lain ke Muhammad bin Sirin, ngomong, wahai Muhammad bin Sirin, aku mimpi semalam. Ka'anni wajariyatun sauda na'kulu fi qas'atin samakatan. Aku mimpi, aku duduk bersama budak perempuan hitam. Kami makan di satu nampan yang sama, makannya makan ikan. Makan iwa di nampan yang sama dengan budak perempuan hitam. Akhirnya kata Muhammad bin Sirin tidak dijawab. Aku pengen makan di rumah kau, kata dia. Siap ke makanan, kita makan di rumah kau. Bingung wong ini. Datang ke Muhammad bin Sirin, minta ditahu. Ini betul ini. Wong ini memang betul mimpi. Mimpi dia makan di nampan, makan iwa. Makannya sama siapa? Sama budak perempuan hitam. Kata Muhammad bin Sirin, buat ke makanan di rumah kau. Ayo kita makan dulu. Udah dia bingung, kok dibuat ke makanan. Akhirnya yang mengeluarkan makanan perempuan, budak perempuan kulit hitam. Yang nyajikan makanan. Kata Muhammad bin Sirin, hal asabta hadhi? Budak perempuan itu kan boleh disetubuhi. Budak perempuan boleh disetubuhi. Kata Muhammad bin Sirin, pernah tak kau tidur bareng dengan budak perempuan kau ini? Tak pernah, kata dia. Bukan untuk jima ini, bukan untuk tamattu. Ini budak untuk khidmat, untuk jadi pembantu. Kata Muhammad bin Sirin, coba sekali kau tiduri dia. Masuk ke kamar. Saat itulah disuruh Muhammad bin Sirin untuk masuk ke kamar. Dibawa sama dia, patuh. Masuk kamar. Pas di kamar teriak dia, ya Muhammad bin Sirin, hada rajul, tak tahu lanang. Tak tahu lanang. Kata Muhammad bin Sirin, hadzal ladzi syarakaka fi ahlik. Ini maksud takwilan dari mimpimu. Budak hitam makan bareng sama kau iwa. Iwa itu maksudnya keluargamu. Artinya dia nyamar jadi perempuan biar bisa masuk ke keluargamu. Nauzubillah min dzalik. Tak taunya lanang. Muhammad bin Sirin tahu sudah. Cuman beliau pengen ngasih jawaban mimpinya dengan makan di rumahnya biar langsung nyata. Tak taunya lanang. Inilah kata dia. Maksud makan bareng di nampan bersamamu, dia ya masuk nyingok keluarga kau, nyingok putrimu, nyingok itu takwilannya. Langsung diusir sama orang tadi, Muhammad bin Sirin. Satu zaman dengan Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri kurang demen dengan takwil-takwil mimpi. Muhammad bin Sirin terkenal suka mentakwilkan mimpi. Jadi dua orang ini agak tidak cocok. Hidup di satu kota. Dua-duanya dekat dengan Anas bin Malik. Cuman yang satu manhajnya tidak suka sibuk dengan mimpi, yang satu sibuk dengan mimpi, mentakwilkan mimpi. Dua-dua punya metode. Tapi Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mimpi, tidak tahu apa takwilnya, ngirim muridnya ke Muhammad bin Sirin. Imam Hasan Al-Basri itu diriwayatkan, beliau pernah mimpi menggali kuburan Nabi Muhammad SAW. Bangun pening balanya. Apa maksud mimpi ini? Menggali kuburan Nabi. Kuburan Nabi digali. Yang pernah pengen nyuri jasad Nabi itu kan Yahudi. Pernah terjadi. Bingung dia, apa takwilannya ini? Takut jelek menggali kuburan Nabi. Akhirnya dia ngomong sama muridnya, pergi kau ke Muhammad bin Sirin. Walaupun tidak setuju dengan atau kurang akor dengan Muhammad bin Sirin, tapi ketika beliau mimpi dan tidak bisa mentakwilkan mimpinya, beliau mengakui yang pandai, lihai, ilmu laduni Allah berikan untuk mentakwilkan mimpi Muhammad bin Sirin. Ini Hasan Al-Basri yang kita baca minggu kemarin. Alim luar biasa, tapi masalah mimpi dia tidak tahu apa-apa, tidak berani mentakwilkan. Beliau kirim muridnya, jangan sebut kenana itu. Kata Hasan Basri, pokoknya inti tanya ke Muhammad bin Sirin, ada orang mimpi gali kuburan Nabi, apa takwilannya? Sampailah muridnya ke Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin tersenyum pas dengar apa mimpi itu. Tahu yang mimpi ini bukan sembarangan orang. Unjuk tahu sama yang nanya ke kau itu, bahwasanya dia akan
mengungguli semua orang yang ada di zamannya. Bakal jadi orang hebat. Menggali kuburan Nabi artinya bakal mewarisi apa yang diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan datanya benar Al-Imam Hasan Al-Basri. Jadi bukan sembarangan orang, dari mimpi yang ditakwilkan oleh Muhammad bin Sirin. Beliau Al-Imam Muhammad bin Sirin meninggal 100 hari setelah Hasan Al-Basri. Jadi Al-Imam Hasan Al-Basri dulu yang meninggal, kemudian 100 hari setelah Hasan Al-Basri baru meninggal Al-Imam Muhammad bin Sirin di tahun 110 Hijriah. Ya, di tahun 110 Hijriah beliau meninggal dunia dan dikuburkan di Basrah, di Irak, karena beliau memang tinggal di situ bersama sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari mendengar nama-nama orang baik, berkah dari mendengar cerita tentang as-salihin, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.